Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah saya dengan teman-teman dari para pencinta Nahdlatul Ulama di NU MWC Medan Satria, salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita haturkan kepada manusia terbaik di seluruh dunia sampai akhir zaman, tiada lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan para pencinta NU yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya dengan Abili didampingi rekan-rekan para pencinta NU hadir di MWC Medan Satria. Suatu langkah dan kebahagiaan yang luar biasa nih. Hari ini, pagi hari ini, Ahad ya, 11 Maret 2023, Billy dengan tim menemui langsung nih Ketua MWC Medan Satria. Kita kenalkan dengan Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Kemudian di sampingnya Sekjen Ustadz Muiz Alamsah Mus Ali. Aduh, terima kasih Gus. Ada beberapa yang perlu saya tanya sih Gus ya. Yang pertama, MWC Medan Satria itu dilantiknya sejak kapan Gus? Terus yang kedua, perkembangan NU di MWC Medan Satria itu gimana Gus ya? Yang ketiga, kegiatannya terhadap warga sekitar Medan Satria. Silakan Gus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Muhibbin NU, Pak Billy ya, beserta teman-teman yang luar biasa pada hari ini. Kami berterima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadirannya di Sekretariat MWC NU Medan Satria, yang mana sekretariatnya ya masih begini-begini gitu kan ya. Ya, tadi terkait MWC NU Medan Satria, alhamdulillah kemarin bulan September 2022 Ustaz, yaitu kita dilantik di Masjid Jami Medan Satria. Kemudian bulan Februari awal kita sudah rapat kerja di rumah makan Rumpikal di Kalibaru, dan sudah banyak menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dan rencana-rencana kerja. Dan berbicara tentang MWC NU Medan Satria, alhamdulillah MWC NU Medan Satria telah membentuk Lazisnu, lembaga amil zakat infak sodakoh NU, yang juga bulan Februari kemarin kita lantik. Dan kemarin kita juga sudah menyebar kaleng-kaleng, sekitar 100 kaleng sudah kita sebar. Selanjutnya MWC NU Medan Satria itu dalam waktu dekat ini kita mengadakan pertama kegiatan rutin kumpul-kumpul pengurus. Ya, kalau resminya rapat bulanan lah kira-kira gitu ya. Alhamdulillah itu sudah berjalan sebulan sekali di rumahnya Mustasar MWC NU, ya, Abah Ilyas di Asia Tropis ya. Nah, itu sekaligus istighosah, sekaligus kita juga membahas tentang perkembangan MWC NU Medan Satria. Selanjutnya yang dalam waktu dekat ini akan kita kerjakan adalah Lailatul Istima tingkat ranting. Jadi rencana sih bulan ini kita akan mengadakan itu, dimulai dari ranting Kalibaru, kita akan mengadakan
Lailatul Ijtima ya. Dan dari rapat kerja bulan Februari ya mungkin ya baru itu yang akan kita kerjakan Lailatul Ijtima itu. Nah, jadi sementara yang telah dikerjakan oleh MWC Medan Satria itu ya menggerakkan Lajisnu tadi melalui kaleng-kalengnya, dan selanjutnya mengadakan pengajian bulanan rapat MWCNU, dan selanjutnya ya Lailatul Ijtima tadi. Itu yang sementara baru bisa kita kerjakan. Ya kemarin-kemarin sih kita juga mengadakan kayak apa namanya itu, santunan yatim piatu seperti itu. Ya, ke depan kita lebih daripada itu. Demikian. Terima kasih Gus Miftah sudah memaparkan mulai dilantik, kemudian perkembangan, kemudian juga kegiatan yang sudah dilakukan oleh MWC Medan Satria. Sekarang kita kembali ke sekjennya nih. Assalamualaikum Ustadz. Terkait permasalahan yang dihadapi NU barangkali ada di MWC Medan Satria. Kira-kira kendala apa sih Ustadz untuk menghadapi masalah, dan permasalahannya solusinya gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih para muhibbin sudah hadir di tengah-tengah kita nih, yang dipimpin oleh Ustadz Billy ya dan kawan-kawan. Jadi terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Gus Miftah, sebenarnya sih sebelum kita dilantik juga sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan ya. Karena dalam rangka kita menyusun kepengurusan juga kita seperti sudah melaksanakan terkait dengan vaksinasi. Kita pernah mengadakan kerjasama vaksinasi dengan Kapolsek Medan Satria. Terus juga tadi berikut santunannya, dan beberapa kegiatan observasi dan pemetaan di lingkungan terutama di Kecamatan Medan Satria ini. Nah, kaitannya dengan tadi permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Medan Satria, dari pemetaan itulah kita kemarin bulan Februari itu kita merumuskan beberapa program prioritas. Jadi ada 3 program prioritas kita. Yang pertama itu terkait dengan penataan organisasi. Nah, di mana PR kita ini penataan organisasi khususnya untuk internal kita, bagaimana kita mensinergitas antara MWC dengan ranting dan anak ranting yang selama ini masih perlu ditingkatkan gitu. Karena apa? Karena tadi dari beberapa pemetaan yang kita temukan bahwa pada prinsipnya khususnya Medan Satria ini ya masyarakatnya itu multikultural. Karena banyak perumahan-perumahan. Karena banyaknya multikultural ini kan kita tidak menampilkan ada gesekan, konflik dan lain sebagainya. Baik itu di internal Muslim maupun di luar eksternal. Di luar eksternal seperti yang sudah pernah kita lakukan adalah penanganan konflik-konflik keagamaan. Seperti biasanya yang banyak terjadi itu kan konflik keagamaan terkait pendirian rumah ibadah. Kita juga menetralisir beberapa istilahnya jangan sampai ini konflik menjadi lebih luas, lebih besar. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kita memediasi lah, intinya memediasi menjadi communicator antara dengan masyarakat, dengan misalkan kemarin itu ada HKBP yang bermasalah dengan masyarakatnya, terus juga ada GKI yang memang sudah memenuhi persyaratan yang ada di PBM nomor 9 dan 8 terkait dengan pendirian rumah ibadah. Kaitannya dengan internal ini kan kita juga sekarang ini di sisi lain ya, kemajuan teknologi media sosial, teknologi digital ini di sisi lain seperti dua mata pisau. Sisi lain bisa mencerdaskan anak bangsa, tapi di sisi lain juga tadi informasi-informasi yang negatif ini perlu kita
counter ya, perlu kita counter. Makanya program prioritas yang kedua kita terkait dengan pendidikan dan dakwah, dan begitu pula kemajuan digital teknologi kita nanti akan coba selaraskan dengan perkembangan zaman yang sekarang, seperti dakwah-dakwah melalui YouTube, dakwah-dakwah melalui pamflet-pamflet dan sebagainya perlu diisi oleh warga NU nih, oleh warga-warga NU. Karena apa? Karena yang banyak berkembang sekarang itu banyak dakwah-dakwah yang sifatnya hate speech ya, penodaan dan lain sebagainya, ujaran kebencian, bahkan hoak banyak beredar di media sosial itu, ampun saya terus terang. Makanya dengan itu kita juga mengkolaborasikan nih, karena mengkolaborasikan dengan beberapa ormas keagamaan seperti ada DMI, ada MUI. Makanya kemarin ya Gus, kemarin kita itu selain kegiatan pelantikan, kita mengkolaborasikan kegiatan itu dengan DMI dan MUI. Jadi bahkan ormas lain, ada LDI kita rangkul juga, Muhammadiyah kita rangkul, Al-Wasliyah kita rangkul semuanya. Karena apa? Ini PR kita bersama. Bahwa sekarang kita akuin bahwa pemahaman keagamaan di khususnya wilayah perkotaan, tidak hanya Medan Satria, perkotaan ini sangat rentan sekali. Kenapa saya bilang rentan? Karena zaman sekarang orang lebih cenderung belajar lebih instan lewat media-media aja. Sedangkan media alurnya kan pakai algoritma. Begitu dia muncul misalkan mau mempertanyakan kaitannya dengan fikih, munculnya orang-orang yang di sebelah ini kebanyakan ini. Nah, dibandingkan orang-orang kita yang mengisi. Makanya itu, untuk mengisi kekosongan itu, makanya kita lagi dorong nih bersama-sama, tidak hanya dari MWCNU, tapi juga dari kita MUI kita ajak, DMI kita ajak, LDII kita ajak, Muhammadiyah kita ajak. Ayo nih, kita bareng-bareng, kita menetralisir ini. Karena masyarakat sudah modern, orang maunya belajar dari rumah dan lain sebagainya. Makanya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, terus terkait ketiga, bahwa kita pernah mendapat dari Kementerian Agama pernah mengadakan survei. Itu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Salah satu hasil rekomendasinya bahwa ormas keagamaan terutama di Kabupaten Bekasi Raya ya, kalau itu kan kabupaten sama kota itu Bekasi Raya, itu masih belum maksimal menyentuh berkaitan dengan sosial keagamaan, berkaitan dengan masyarakat. Nah, ini yang PR kita bersama lah. Makanya bagaimana MWCNU bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita dorong nih ke dalam, masuk lagi ke program prioritas. Kita nanti akan mendata semua masjid. Mana masjid-masjid yang punya NU? Mana masjid yang ini? Kita akan mendata semua musolah-musolahnya, bahkan masjid taklimnya. Kita dorong untuk ke sana. Sementara ini secara global kita sudah punya semua data-data itu. Data yang ada di Medan Satria, ada 61 masjid, ada sekitar 270 sekian musolah, dan ada sekitar 470 sekian majlis taklim. Ini PR kita. Majlis taklim dari 470 itu secara kultural itu sekitar 275 itu kultural NU. Dan ini yang mesti kita pelihara. Sedangkan tadi ya, kapasitas orang-orang yang ada di NU ini masih dalam artian masih banyak dibutuhkan ya oleh umat. Sedangkan kita terbatas orang-orangnya. Bahkan beliau ini sehari bisa muter berapa kali ini, Gus Miftah nih. Kalau saya pribadi muter-muter nongkrong ngopi ke sana kemari aja gitu. Kalau beliau kasih kajian, alhamdulillah. Ya itu, jadi memang PR-nya banyak yang mesti kita kerjakan. Tadi berkaitan dengan sosial keagamaan, kita harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan organisasi, kita perlu kolaborasi dengan organisasi dan lain sebagainya. Saya kira itu aja yang bisa saya tambahkan sekarang, nanti bisa dikembangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Muiz ya, luar biasa.
cabang Medan Satria ya. Tadi yang saya lihat, saya ambil catatan tuh, masjid 61 ya, kemudian musola 200, majelis taklim 475. Luar biasa ini penanganannya. Kalau kita nggak cerdas akan timbul permasalahan ya Ustadz ya. Sekarang yang terakhir nih Ustadz sama Gus ya, bagaimana sih nih mengatasi ekonomi mandiri NU? Terkadang mohon maaf nih, saya juga pencinta NU, kalau ada kegiatan maulid nih pasti pengurus maupun DKM keliling tuh minta dana nih. Sekarang yang dibutuhkan proposal ya Ustadz ya. NU nih menciptakan, bisa nggak sih langkah-langkah Gus menghadapi ekonomi mandiri dari Medan Satria sendiri Gus? Ya, terima kasih. Memang ke depan NU itu ya harus mandiri, karena memang selama ini NU itu kan memang jago proposal. Ya, kalau bikin proposal NU paling pinter dah. Makanya itu yang akan menjadi program MWC NU dan menjadi PR kita. Makanya saat ini kita sedang men-screening ya. Artinya siapa-siapa yang punya SDM dan kira-kira potensi apa yang bisa kita munculkan di Medan Satria ini. Karena untuk kemandirian dalam artian NU punya usaha dan sebagainya kan harus benar-benar di planning atau direncanakan dengan matang, sehingga jangan sampai kita nanti semangat besar tanpa perencanaan yang matang, akhirnya bukannya malah menjadi solusi ya kan, menjadi masalah. Jadi menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah gitu kan. Ya kan. Nah, ini makanya ini kita pelan-pelan ya, pelan-pelan kita sedang melihat potensi-potensi apa yang ada pada teman-teman MWC ini, sehingga nanti kita bisa ke depannya itu usaha apa yang nanti bisa kita tumbuhkan, sehingga ke depan NU ini bukan lagi meminta tapi memberi, ya kan. Kan yang bagus itu kan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla kan gitu kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Harapan kita sedemikian. Maka itu yang moto yang saya sampaikan ke Lazisnu. Lazisnu ke depan jangan hanya berpikir untuk memberi makan, tapi berpikir bagaimana duafa, fukoro, masakin ke depan mereka itu bisa diajari cara mencari makan. Makanya melalui sekarang ini yang namanya kaleng NU, kita ke depan kita berharap agnia-agnia yang ada di MWC ini mereka mau membayarkan zakatnya melalui MWC, sehingga kita bisa berbuat lebih. Kita bisa menciptakan orang-orang yang istilahnya muzaki baru. Jadi kita punya program merubah mustahik menjadi muzaki. Ke depan kita ingin seperti itu. Jadi kita ke depan punya harapan seperti itu. Jadi kita sedang men-screening apa saja potensi-potensi yang ada di MWC, ya, dengan harapannya ke depan MWC ini juga bisa punya usaha, dan dengan usaha itu bisa menghidupi kebutuhan MWC, sehingga kesan stigma bahwa NU itu ahli proposal itu kan nanti sedikit demi sedikit itu bisa hilang gitu kan. Tapi sementara sih ya memang bisanya sekitar itu dulu gitu kan. Ya, ya demikian. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua di majelis saya ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata Gus Miftah sudah menyiapkan ya program ke depan. Kalau NU Medan Satria tuh jangan jago proposal, tapi rencana beliau akan men-screening warga atau jamaah yang mempunyai potensi ekonomi ya Gus ya. Jadi para jamaahnya nanti ketika punya potensi misalnya wirausaha, ya mau nggak mau mereka menyerahkan 2,5% untuk kegiatan NU di Medan Satria. Baik Gus, kami Billy terima kasih nih Gus
merepotkan waktunya bersama teman-teman juga. Terima kasih waktu ilmunya nih Ustadz ya. Mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama. Ya, tadi dari yang sudah Gus Miftah tadi dipaparkan, sebenarnya kami yang di lapangan, karena kami kan pelaksana, kalau beliau mangku kebijakan ya, karena di lapangan itu sudah melakukan seperti kami dari pemetaan itu kami sudah istilahnya membuat, misalkan ada kegiatan nanti ada rencana ke depan itu ada pengobatan gratis, kita sudah menyiapkan, sudah ada dokter, sudah ada perawat-perawat yang kita mau jadikan untuk dalam rangka pengobatan gratis itu. Di sisi lain juga kita sudah berkomunikasi dengan beberapa lembaga-lembaga pelatihan seperti CVS Bekasi, bahkan CVS Sukabumi sudah mau menyediakan tenaganya untuk disumbangkan majlis taklim yang sekiranya butuh tadi kita kan dalam rangka peningkatan ekonomi ini, perekonomi umat ini kan perlu kompetensi juga. Makanya kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti dulu kita pernah lakukan adalah pelatihan untuk misalkan servis AC. Terus ada pelatihan teknik komputer, sama pelatihan dengan bengkel motor itu ya. Terus juga kaitan dengan Sukabumi, kita pernah melakukan penjajahan untuk UMKM, seperti bikin snack dan lain sebagainya. Nah, nanti ini ke depan kalau sekiranya sudah tadi ya, motor penggeraknya dalam hal ini lazisnya sudah ada ini, kita akan fasilitasi semua itu gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dan mohon dukungannya, mudah-mudahan kita nanti bisa mewujudkan itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Miftah, Ustadz, terima kasih. Kita berdoa untuk kemajuan Medan Satria, Majelis Wakil Cabang NU, mudah-mudahan selalu eksis dan membawa jamaahnya menuju takwa. Kemudian juga melakukan komunikasi sesama jamaah maupun yang lainnya, Gus ya. Baik, dari saya pribadi mohon maaf. Terima kasih Gus. Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.